Halo geng, selamat pagi. Terima kasih yang sudah klik video ini. Yang belum subscribe, caranya gampang, tinggal klik tombol merah yang ada di bawah, aktifkan notifikasinya agar video baru masuk ke beranda Anda. Kali ini kita akan mereview film The Captain tahun 2019. Film diperankan oleh Jang Hayu, Oh Yu, Du Jiang, Quan Chiang, Zhang Tiana. Film ini berasal dari negeri Cina. Perjuangan seorang kapten menyelamatkan 128 penumpang. Gimana filmnya? Ini dia filmnya. Scene pertama kita dilihatkan seorang pria dengan disiplinnya bangun jam 3 pagi untuk mandi. Pria ini bernama Li Qiang, yaitu kapten. Sebelum bekerja biasanya mereka melakukan tes kesehatan. Para pramugari juga melakukan tes fisik, tes kesehatan, menyamakan schedule dan menyamakan jadwal dan rute penerbangan. Kali ini tujuan mereka adalah Pulau Lhasa. Tidak hanya mereka, pihak bandara dan pihak maskapai penerbangan pun melakukan siap-siap untuk penerbangan pagi ini. Di bandara, penumpang sudah ramai untuk pergi ke Pulau Lhasa. Mulai dari keluarga, pasangan, anak-anak, semuanya ada di situ. Sebelum berangkat, rahasianya mereka melakukan briefing kecil dan sarapan bersama. Di sini, di dalam krunya, seorang CEO pilot berpacaran dengan pramugari. Sang kapten dan para pramugari menuju pesawat melewati para penumpang. Para penumpang pun terkagum-kagum melihat kecantikan dan ketampanan para kru kabin kapal. Di sini ada kecil menyemangati sang kapten agar penerbangannya selamat sampai dengan tujuan. Sebelum berangkat, biasanya mereka mengecek kembali kesiapan di dalam pesawat, mulai dari kabin, tempat duduk, di bawah lantai, radar, dan segala macamnya. Ketika semua sudah dicek, semuanya aman, maka petugas bandara akan datang untuk minta tanda tangan bahwasanya pesawat ini layak untuk terbang. Dan setelah mereka melakukan pemeriksaan kesiapan penerbangan di dalam pesawat, mereka pun melakukan briefing kecil dengan memberitahukan jam keberangkatan sampai dengan tujuan dan hal-hal penting lainnya. Para penumpang pun sudah mulai masuk ke dalam pesawat. Di sini para penumpang meletakkan barang bawaannya di atas kabin seperti biasa. Tapi ada salah satu penumpang yang tidak ingin handphonenya dimatikan. Maka dari itu kepala pramugari memintanya untuk mematikan handphone agar tidak terjadi kecelakaan. Siangnya pun tiba, para penumpang diperbolehkan untuk melepaskan sabuk pengaman. Bina, kepala pramugari beserta pramugari lainnya melepaskan bel atau bel pengaman untuk memberikan makanan kepada para penumpang karena ini jadwalnya untuk makan pagi. CEO pilot satunya pergi untuk beristirahat agar penerbangan kembalinya dia yang membawa pesawat. Mereka sudah mempunyai jadwal untuk penerbangan tersebut. Ketika sedang enak terbang, tiba-tiba kaca pesawat depan pecah mengakibatkan pesawat kehilangan kendali. Semua menjadi berantakan. Pintu pilot yang awalnya tertutup terbuka tiba-tiba mengakibatkan seluruh ruangan di dalam pesawat menjadi berantakan. Pramugari terbang kemana-mana, para penumpang berombang-ambing. Dengan sigapnya CEO pilot masuk ke ruangan pilot supaya membantu sang kapten karena di dalam itu tidak ada udara. Dia pun dengan sigap memberikan masker oksigen kepada kapten dan QO pilot satunya agar mereka tetap keadaan sadar membawa pesawat tersebut. Di sisi lain, pihak bandara dan pihak maskapai bersiap-siap untuk melakukan emergensi darurat atau pendaratan darurat. Mulai dari tim medis, pemadam kebakaran hingga polisi disiapkan ke bandara mengantisipasi agar tidak ada terjadi kecelakaan atau antisipasi terjadinya hal-hal buruk. Tidak hanya itu, berita tersebut pun sudah mulai menyebar, mengakibatkan membuat penerbangan lain menjadi delay. Warga mendoakan agar pesawat itu kembali dengan selamat. Sedangkan di dalam pesawat, pramugari dan para penumpang berjuang untuk mempertahankan hidupnya di dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Salah satu pramugari terpanting jatuh sehingga tidak sadar, hingga akhirnya dia cedera yang cukup keras. Para penumpang pun panik protes kepada kepala pramugari karena pesawat ini tidak aman, tetapi pramugari Bina menenangkan penumpang tersebut. Mereka pun diambang kondisi kritis. Pesawat lagi-lagi mengalami turbulensi karena cuaca yang tidak mendukung. Berita tersebut sampai ke istri sang kapten. Istri sang kapten dengan tegar, dengan kuat mengatakan bahwa suaminya akan kembali dengan selamat dan membawa pesawat itu mendarat dengan
aman. Padahal di dalam hatinya dia juga merasa ketakutan karena hari ini adalah hari ulang tahun anaknya dan mereka berjanji untuk merayakan ulang tahun anaknya bersama-sama. Di dalam pesawat, para penumpang ketakutan sambil berdoa. Pramugari mencoba menenangkan mereka. Sedangkan di dalam bandara, seluruh pegawai penerbangan mulai dari iklim cuaca, pengatur lalu lintas, pengatur jadwal keterbangan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pesawat tersebut agar kembali ke landasan. Sang kapten berjuang dengan mati-matian untuk mendaratkan pesawat tersebut. Ia melakukan pendaratan darurat kembali ke bandara awal. Ia pun mulai melepaskan ban untuk mendarat. Wartawan pun berkumpul untuk mengambil gambar dan melihat kondisi keadaan pesawat tersebut bagaimana. Dengan kuat tenaga, ketiga pilot tersebut memberhentikan pesawat dengan hati-hati dan selamat walaupun keadaannya sangat parah. Padahal pesawat tersebut juga kelebihan beban. Sang kapten pun mengucapkan terima kasih kepada co-pilot bahwasanya kita hari ini beruntung dan mereka sangat membantu kapten dalam mendaratkan pesawat. Para penumpang pun dengan senang dan bangga dan mengucapkan selamat kepada kepala pramugari karena berhasil menenangkan suasana dan kepada kapten karena berhasil mendaratkan pesawat dengan aman. Di sini kapten pun mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada para penumpang karena tidak berhasil sampai ke tujuan yaitu di Lhasa. Sang co-pilot yang baru tadi pun merasa bangga dan kagum kepada sang kapten. Dia pun mengucapkan terima kasih dan ingin menjadi seperti sang kapten suatu saat nanti. Ketika selesai, pihak birokrasi penerbangan pun datang ke dalam pesawat melihat kondisi keadaan pesawat. Pihak birokrasi pun kagum kepada kapten karena bisa mendaratkan dengan selamat dan salut kepada kapten. Di lain sisi, para penumpang tidak mau bubar kecuali kapten menjumpai mereka karena mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada kapten. Kapten ditemani oleh KO pilot satunya dan kepala pramugari sekali lagi mengucapkan permohonan maaf kepada para penumpang karena penerbangan ini tidak sampai tujuan yaitu Lhasa. Akhir cerita, kapten pun merayakan ulang tahun anaknya dengan istrinya di rumah dengan tenang.